Blitar, sebuah kota di Jawa Timur yang sering disebut tenang dan sederhana. Namun, di balik ketenangannya, Blitar menyimpan satu keistimewaan besar. Ia bukan sekadar kota. Blitar adalah tanah kelahiran, tempat perjuangan, dan tempat kembali bagi tokoh penting bangsa Indonesia. Dari proklamator kemerdekaan, pemuda revolusioner, pemberontak militer terhadap penjajah, hingga ulama pejuang dan tokoh pendidikan. Bagaikan ada satu benang merah yang mengalir dari tanah ini. Blitar melahirkan orang-orang yang berani melawan zaman. Hari ini, kita akan menelusuri Blitar melalui tokoh-tokoh yang lahir, berjuang, dan meninggalkan jejak besar dari kota ini. Dalam sejarah Indonesia, Blitar bukan wilayah pinggiran. Sejak era kerajaan, kolonialisme hingga kemerdekaan, Blitar selalu muncul sebagai tempat lahirnya tokoh-tokoh berpengaruh. Tokoh-tokoh ini datang dari latar belakang yang berbeda. Nasionalis, militer, ulama, pendidik, hingga pemuda. Namun mereka memiliki satu kesamaan, berani berpikir ketika bangsa berada di persimpangan sejarah. Dan nama pertama yang tak bisa dilepaskan dari Blitar adalah Soekarno. Insinyur Soekarno memang lahir di Surabaya, namun Blitar adalah kota yang membentuk dan melekat kuat pada dirinya. Di Blitar, Soekarno habiskan masa kecil. Di Blitar pula, ia dimakamkan. Blitar menjadi tempat kembalinya sang proklamator. Bagi banyak orang, ini bukan kebetulan. Soekarno dikenal sangat peka terhadap nilai sejarah, spiritualitas, dan simbol. Blitar, dengan sejarah panjang kerajaan dan perjuangan, dipilih sebagai tempat peristirahatan terakhirnya. Hingga hari ini, makam Bung Karno di Blitar menjadi salah satu pusat ziarah nasional. Dari sini kita melihat bahwa Blitar bukan hanya kota kelahiran tokoh, tetapi kota yang dipercaya layak menyimpan simbol bangsa. Nama berikutnya adalah Soekarno Kartodiwiryo. Lahir di Blitar pada tahun 1916, Soekarni adalah salah satu tokoh pemuda paling berani dalam sejarah Indonesia. Ia dikenal sebagai sosok yang mendesak bagi Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Soekarni terlibat langsung dalam peristiwa Rengas Dengklok, momen krusial yang menentukan waktu proklamasi. Ia bukan tokoh kompromi. Ia adalah simbol keberanian pemuda yang menolak penjajahan dalam bentuk apapun. Blitar melahirkan Soekarni dengan karakter keras, lugas, dan tanpa ragu. Pada tanggal 14 Februari 1945, Blitar menjadi saksi salah satu perlawanan paling berani terhadap Jepang. Dipimpin oleh Sodanco Supriyadi, Tentara Pembela Tanah Air atau PTA, melakukan pemberontakan terbuka. Supriyadi adalah seorang perwira muda yang tidak sanggup melihat rakyatnya menderita di bawah penjajahan Jepang. Meski pemberontakan itu gagal secara militer, secara moral dan sejarah, perlawanan Supriyadi mengguncang penjajah. Hingga hari ini, nasib Supriyadi masih menjadi misteri. Namun namanya abadi sebagai simbol keberanian dan pengorbanan tanpa pamrih. Dan semua itu bermula dari Blitar. Tak semua perjuangan dilakukan di medan perang. Kartowibowo, tokoh asal Blitar, adalah perintis pendidikan dan ilmu pertanian. Ia dikenal dekat dengan Bung Karno dan berperan penting dalam pengembangan pemikiran kebangsaan. Kartowibowo mewakili wajah lain dari perjuangan, membangun bangsa lewat ilmu dan pendidikan. Blitar tidak hanya melahirkan pejuang bersenjata, tetapi juga pejuang gagasan. Jika kita mundur lebih jauh ke masa kerajaan, nama Nila Suwarno atau dikenal sebagai Gusti Sudomo muncul. Ia diyakini sebagai pembabat alas atau pendiri awal wilayah Blitar. Tokoh kepercayaan kerajaan Majapahit ini menjadi bagian dari sejarah awal Blitar sebagai wilayah penting. Dari wilayah Blitar tumbuh, bukan hanya sebagai kota administratif, tetapi sebagai wilayah dengan nilai strategis dan spiritual. Perjuangan Blitar juga hadir lewat jalur agama. Kiai Imam Bukhari dan Kiai Abdullah Fakih adalah ulama pejuang asal Blitar. Keduanya pernah diasingkan Belanda ke Banda Neira karena perlawanan mereka terhadap kolonialisme. Pengasingan ini menegaskan satu hal, Blitar juga melahirkan tokoh-tokoh perlawanan berbasis moral dan spiritual. Di era modern, Blitar tetap melahirkan tokoh-tokoh berpengaruh. Saman Hudi Anwar, tokoh politik yang pernah menjabat sebagai wali kota Blitar. Dan generasi muda seperti Arhan Kaka, pesepak bola muda berbakat yang membawa nama Blitar ke level nasional. Ini menunjukkan satu kesinambungan. Blitar tidak berhenti melahirkan tokoh. Dari Soekarno hingga Soekarni, dari Supriyadi hingga ulama pejuang, dari pembabat alas hingga generasi muda hari ini. Blitar bukan sekadar kota kecil di Jawa Timur. Ia adalah tanah yang membentuk karakter, tanah yang melahirkan keberanian, tanah yang menyimpan sejarah perlawanan. Dan mungkin itulah alasannya Blitar selalu hadir
setiap kali bangsa ini berada di titik penting sejarahnya. Karena dari Blitar, lahir orang-orang yang berani memilih jalan sulit untuk Indonesia.